Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kamis Putih adalah masa penutup atau penutup masa Prapaskah. Secara khusus, perayaan Kamis Putih merupakan pengenangan akan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Walaupun Kristus adalah Sang Firman Allah yang ilahi dan kudus, Ia berkenan merendahkan dirinya menjadi hamba. Kita hadir di sini untuk mengenang karya agung itu, dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya kita terus mengingatkan kasih setia Tuhan dan kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Seperti tema kita pada saat ini, mengingat kasih dan perintah Tuhan. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan ini untuk keteladanan Sang Kristus. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu semua, kasih karunia Tuhan Yesus serta tuntunan Roh Kudus menuntun dalam ibadah ini. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kasih Tuhan besar terhadap kita. Dia menanggung dosa kita, Dia juga merendahkan dirinya dan menebus kita. Marilah dengan kerendahan hati kita datang mengaku dosa secara pribadi di hadapan-Nya, diiringi lagu dari kungkungan dunia kelam.
Ya Tuhan, kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami. Namun kami sering berbuat seakan-akan tidak menghargai kasih dan berkat-Mu. Ampunilah ketidaktaatan kami pada perintah-Mu, agar kami layak dalam hadirat-Mu. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, kepada kamu yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah ditegaskan atau dinyatakan kembali, bahwa setelah kita bersungguh-sungguh mengakui dosa, maka berita anugerah kembali dinyatakan kepada kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Ajaib benar anugerah. Saudara-saudara, anak-anak sekalian, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, di ibadah Kamis Putih ini, kami hendak belajar merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami keteladanan untuk mau merendahkan diri, melayani sesama kami. Berkati kami, berkati firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan. Biarlah kami sungguh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk hidup sebagai murid-murid-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20.
Firman Tuhan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sebab bukan tentang kamu semua aku berkata aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, supaya sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita hari ini mengingat kasih dan perintah Tuhan. Nah, Kamis Putih atau Kamis Suci adalah hari Kamis sebelum perayaan Jumat Agung. Dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih bertepatan dengan awal masa Paskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama untuk memperingati kelepasan orang Israel dari Mesir. Jadi peristiwa Kamis Putih
bersamaan dengan perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama. Nah, sebagai orang-orang Yahudi, Yesus dan murid-muridnya memperingati Paskah Yahudi dengan mengadakan jamuan malam dengan roti tidak beragi dan juga penyembelihan anak domba Paskah di Bait Suci. Perayaan Paskah itu dimulai sejak matahari terbenam sesuai dengan kalender Yahudi. Ya. Jadi dari matahari terbenam sampai keesokan harinya ketika matahari terbenam. Jadi hitungannya kira-kira dari jam 6 sore sampai ke jam 6 sore besoknya. Nah, dalam Kamis Putih kita memperingati beberapa hal. Yang pertama adalah peristiwa Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, di mana saat pertama kalinya perjamuan kudus diperintahkan. Yang kedua adalah pembasuhan kaki yang dilakukan kepada murid-muridnya sebagai simbol kerendahan hati Yesus. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya yang dihormati. Lalu makna Kamis Putih yang ketiga adalah kita memperingati saat di mana Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus, dan juga murid-murid yang lain meninggalkan Yesus. Dan yang paling penting adalah peristiwa penangkapan Yesus. Persis pada hari penyembelihan anak domba Paskah, Yesus, anak domba Allah, ditangkap dan dipersiapkan untuk dikorbankan di salib. Itulah kekayaan makna yang sangat besar dalam perayaan Kamis Putih. Nah, sesuai dengan namanya, warna yang digunakan adalah putih sebagai simbol kemurnian, kesucian, terang yang tidak terpadamkan, dan juga kebenaran mutlak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah guru agung kita. Dia bukan hanya mengajar kita untuk melayani Dia, tetapi Dia juga memberi teladan bagi kita untuk memahami bagaimana sesungguhnya kita harus melayani. Salah satu teladan yang Dia berikan adalah saat Dia membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan adalah hal yang umum dilakukan pada masa itu, khususnya dalam perjamuan atau pesta, di mana tuan rumah umumnya menyediakan budak untuk membasuh kaki para tamu. Nah, Yesus saat itu mengundang murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan akhir, tetapi Dia tidak menyiapkan budak untuk membasuh kaki murid-muridnya. Di tengah-tengah perjamuan, Yesus disebutkan bangun dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya bukan karena Dia hendak menggantikan tugas budak, tetapi Ia hendak memakai pembasuhan tersebut sebagai cara mengajar bagi muridnya, yaitu pertama, bahwa melalui karya Kristus di salib, Allah telah membasuh atau menyucikan orang-orang yang datang kepadanya. Sekalipun demikian juga ada murid Yesus, yaitu Yudas, yang tidak kudus dan akhirnya mengkhianati Yesus. Lalu yang kedua, murid-muridnya yang adalah pelayan yang menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan. Karena itu harus mereka mengikuti teladan yang Yesus berikan lewat merendahkan hatinya, dirinya, dan rela membasuh kaki murid-muridnya. Murid-murid juga harus rela menyangkal diri, memikul salib, lalu kemudian mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar pada apa yang Yesus lakukan ini. Yang pertama, bahwa Yesus memiliki hati seorang hamba, yaitu hati yang merendah,
dan hati yang mau melayani. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ini ada tindakan yang luar biasa yang Yesus lakukan. Ia bangun dari tempat duduknya, menanggalkan jubahnya sebagai lambang kebesarannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki muridnya, menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Nah, kalau Tuhan mencontohkan kepada murid-muridnya juga kepada kita betapa dia bisa merendahkan diri, maka pertanyaannya untuk kita adalah seberapa jauh kita bisa merendahkan diri dari tempat kita sekarang ini? Jawaban dari pertanyaan ini menentukan seberapa besar kita memiliki hati seorang hamba, memiliki hati yang mau melayani. Yesus sesudah membasuh kaki murid-muridnya, ia mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempatnya. Nah, jadi merendahkan diri yang dicontohkan oleh Yesus bukanlah kehilangan jati diri. Ia kembali ke tempatnya. Itu yang pertama, ya, yang Yesus teladankan lewat bacaan ini, memiliki hati seorang hamba. Yang kedua adalah melepaskan haknya untuk dilayani. Yesus sebagai Tuhan dan Guru harusnya dilayani, bukan melayani. Tetapi karena kasihnya kepada murid-muridnya, ia melepaskan haknya itu, lalu ia mau melayani. Ayat 13, kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Walaupun Yesus adalah Tuhan dan Guru, tapi ia bisa melepaskan haknya untuk dilayani, kemudian merendahkan diri dan mau melayani. Nah, perenungan di sini adalah, apakah saudara berhenti melayani karena tidak ada yang memuji? Apakah saudara berhenti melayani ketika ada orang yang mengkritik Anda? Atau apakah saudara berhenti melayani ketika tidak mendapatkan apresiasi atau tidak mendapatkan apa-apa? Melayani memang kehilangan hak, tetapi di dalam Tuhan melayani itu sangat indah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seorang hamba mengenal siapa dirinya. Yesus mengenal secara persis siapa dirinya. Ia adalah Mesias, Anak Allah. Tetapi pada saat yang sama, ia juga mengenal murid-muridnya dengan baik, mengenal manusia dengan baik, dan ia menyatakan cinta yang sama, yaitu cinta kepada Bapanya dan juga cinta kepada muridnya. Di sini kita diajarkan bahwa cinta kepada sesama berhubungan dengan cinta kepada diri sendiri. Nah, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 1. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya dan ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Itu di ayat 4 tadi, ya. Jadi seorang hamba mengenal siapa dirinya. Yang berikut adalah hati hamba itu digerakkan oleh kasih, ya. Hati hamba digerakkan oleh kasih. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Nah, di sini Yesus memberikan standar untuk melayani itu harus standarnya kasih, ya. Standar kasih adalah seperti Tuhan telah mengasihi kita. Nah, jadi untuk bisa melayani, pertama-tama yang harus terjadi dalam diri kita adalah
apakah kita sudah merasakan kasih Tuhan. Hanya orang yang sudah merasakan kasih Tuhan yang bisa melayani. Ia sudah menikmati bagaimana Tuhan mengasihinya dengan begitu luar biasa. Sehingga dengan standar itu, ia bisa membagikan kasih itu kepada yang lain. Nah, saudara-saudara, ini catatan-catatan perenungan kita di malam atau di hari Kamis Putih ini. Kiranya kita sekalian sungguh digerakkan untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan itu telah dinyatakan dalam hidup kita, lalu pada saat yang sama kita mengingat perintah Tuhan untuk juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara di setiap keluarga jemaat, ada kesempatan bagi kita jika kondisi di rumah memungkinkan untuk bisa melakukan prosesi pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki yang Yesus telah contohkan adalah sebuah tindakan kasih untuk menempatkan yang lain lebih utama dari kita, dan juga tempat di mana kita menyatakan kasih kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada ayah, kepada ibu, kepada kakak atau opa, oma, dan seisi rumah kita. Sekali lagi bagi yang memungkinkan untuk melakukannya silakan. Sementara itu kita iringi, kita nyanyikan pujian melayani lebih sungguh. Silakan yang bisa melakukannya.
Saudara-saudara, meresponi kasih Tuhan bagi kita di malam ini dan teristimewa kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Mari kita menyatakan persembahan syukur kita bagi Dia dan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 19 mengantar kita. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Persembahan kita serahkan, diiringi pujian berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita berdoa syafaat bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di perayaan Kamis Putih ini. Boleh diingatkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami di dalam Kristus Yesus. Juga kasih Kristus yang rela merendahkan dirinya, meneladankan kasih kepada murid-muridnya lewat peristiwa pembasuhan kaki, juga rela menyerahkan hidupnya lewat salib untuk menanggung beban dosa dunia. Kami melihat kasih Allah yang sungguh luar biasa terhadap kami di dalam Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, kuatkan iman kami untuk selalu melihat bahwa sesungguhnya hidup kami ini adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih Allah. Hidup kami ini adalah hidup yang digerakkan oleh kasih Allah. Dan beri kami kemampuan Tuhan, beri kami hikmat-Mu untuk juga menyalurkan kasih itu kepada sesama kami, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, bahkan terhadap siapapun
yang Tuhan perjumpakan dengan kami dalam kehidupan ini. Sehingga bukan kami saja yang menikmati kasih Tuhan, tetapi juga orang lain dimungkinkan untuk menikmati kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, jika sekiranya dalam kehidupan ini kami kehilangan kasih seorang dengan yang lain, di rumah tangga antar suami dan istri kehilangan kasih, Tuhan kobarkan kembali kasih di antara mereka. Juga di antara saudara bersaudara, di antara orang tua dengan anak, di antara sesama anggota keluarga, sesama anggota persekutuan, bahkan dengan masyarakat lingkungan kami. Tuhan ampuni kami dan mampukan kami untuk kembali hidup di dalam kasih. Bapa dalam sorga, terima kasih lewat ibadah ini juga boleh menyerahkan ungkapan syukur untuk menopang pekerjaan pelayanan. Berkati persembahan syukur jemaat-Mu dan jaminkan hidup jemaat-Mu selanjutnya dengan berkat-berkat-Mu siang dan malam. Ialah Bapa dalam sorga, peliharakan hidup kami lebih jauh, terkhusus dalam masa perenungan di Kamis Putih ini, memasuki Jumat Agung esok, dan selanjutnya Kamis Putih, dan juga menyambut sukacita perayaan Minggu Paskah. Karuniakan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua, untuk boleh melalui perayaan-perayaan ini dengan baik. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati semua kerinduan-kerinduan yang terus digerakkan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh gereja untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi dan juga memulihkan kondisi kesehatan masyarakat bangsa ini, masyarakat dunia ini karena pandemi COVID-19. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk semua bentuk kasih-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan dan dengarkan kami yang berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan kembali menyanyikan pujian melayani lebih sungguh.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam keteguhan imanmu untuk terus melakukan perintah Tuhan, dengan terus mengingat tindakan kasih Tuhan dalam hidupmu, dan juga pada saat yang sama terus menyatakan kasih-Mu kepada sesama. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah Kamis Putih kita pada saat ini. Kiranya lewat ibadah ini, kasih kita antar sesama kembali dikobarkan, dan juga terus dengan iman menikmati bagaimana Tuhan sungguh mengasihi kita dalam hidup ini. Karena itu teruslah hidup di dalam kasih seorang dengan yang lain, hiduplah dalam rendah hati, dan tetap semangat patuhi protokol kesehatan. Semoga semua tetap sehat, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya.